Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini, Sabtu 7 Agustus tahun 2021. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita dari buku tema 1 yaitu Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah, dan pembelajaran 5. Sebelum kita beraktivitas, belajar dan mengajar di pagi hari ini, silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 1 halaman 124. Anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar bersama-sama? Jika sudah siap, ayo kita mulai saja kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Sekarang perhatikan permainan yang mereka mainkan. Mereka melakukan permainan membuat kelompok. Nah, anak-anak, coba anak-anak amati baik-baik gambar siswa-siswi yang sedang bermain membuat kelompok. Selanjutnya, Ibu mengajak anak-anak memperhatikan gambar kegiatan bermain berkelompok atau bermain membuat kelompok yang ada di halaman 125. Dalam gambar terlihat bahwa anak-anak sedang bermain membuat kelompok. Tetapi di tengah-tengah permainan, ada Edo bersama dengan temannya yang saling berebutan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebutan tadi? Nah, anak-anak yang ada di rumah, kembali Ibu ajak anak-anak untuk memperhatikan gambar yang ada di halaman 125. Terlihat di situ bahwa Edo dan temannya ketika mereka sudah selesai melakukan permainan membuat kelompok, mereka saling memaafkan. Saling memaafkan karena mereka telah berebutan satu sama lainnya. Anak-anak yang ada di rumah, tahukah kalian bahwa saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Jika dalam permainan atau jika dalam aktivitas kita di sekolah, terjadi sikap yang sama seperti yang dilakukan Edo dan temannya, maka kita harus saling memaafkan. Karena saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan sikap yang sangat terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apakah anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Ketika kita saling memaafkan, kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak sikap-sikap lain yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, adat istiadat, agama, warna kulit, dan lain-lain. Yang kedua, kita harus cinta terhadap tanah air. Yang ketiga, kita tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Yang kelima, kita harus menjaga keamanan lingkungan. Yang keenam, kita harus mementingkan kepentingan bersama di dalam hidup bermasyarakat. Yang ketujuh, kita harus bersifat toleransi dan mudah memaafkan sama seperti yang dilakukan Edo dan temannya. Yang berikut, bangga dengan bangsa sendiri. Kalau kita memakai produk dalam negeri, kita harus bangga menggunakan produk dalam negeri. Kita juga harus menjaga keamanan dan ketertiban. Kita tidak boleh merendahkan suku atau budaya bangsa lain.
kita harus saling menghormati perbedaan suku dan budaya. Kalau di dalam satu kelas ada yang ada yang berasal dari Batak, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Timor, ada yang dari Sabu, Rote, Sumba, Flores. Maka kita tidak boleh merendahkan suku atau budaya bangsa. Kita harus saling menghormati perbedaan suku dan budaya yang ada. Yang berikut, kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang berikut, kita juga harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang berikut, kita juga harus mendamaikan kelompok yang sedang bermusuhan. Jadi kalau contoh Edo dan temannya sedang berebutan, maka teman yang lain harus mendamaikan, harus mengajak untuk berdamai. Itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang berikut, mengikuti siskamling di lingkungan masyarakat atau menjaga keamanan dan ketertiban, ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Menjaga kedaulatan bangsa, tidak menyebarkan kebencian dan fitnah, tidak boleh membuat kerusuhan, harus menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga di sekolah. Dan harus menjalin persahabatan dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Setelah anak-anak mendengarkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, maka tugas untuk anak-anak adalah silahkan tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila sesuai dengan simbol silanya. Lalu, silahkan anak-anak tuliskan sikap-sikap ini, melakukan piket kelas bersama-sama, hanya mau berteman dengan satu suku, melakukan upacara dengan bendera dengan tertib, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda suku dan bangsa. Lalu anak-anak beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dan beri tanda centang untuk sikap yang tidak sesuai. Nah, silahkan kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Tugas yang berikut adalah, sekarang anak-anak disuruh untuk menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Kalau tadi Ibu sudah menyebutkan berbagai sikap yang harus kita lakukan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, maka coba anak-anak tuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Tulislah 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas ini, menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, maka selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.